Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizi Gilam Agung Farizi dengan NPM 237533090 dari Manajemen Informatika kelas 3C. Di praktikum atau vlog video tugas praktikum kali ini, di sini saya akan mencoba untuk mengganti IP address pada Ubuntu 2.04. Nah, di sini saya menggunakan bantuan putih agar lebih cepat untuk ketikkan komennya. Jadi di sini langsung aja login putih, kemudian kita cek terlebih dahulu IP kita yang sebelumnya. Nah, di sini IP kita yang sebelum itu 192.168.127.234. Nah, di sini kita ketikkan komen yang ini, yaitu sudo nano /etc/netplan 00 installer config.yaml, enter. Nah, di sini akan keluar seperti ini. Jika keluar seperti ini, kita kopikan isinya yang ini, yaitu kita bentar. Oke, baik, kita lanjutkan lagi untuk ganti IP-nya. Yaitu di sini sebentar, kita salin dari ini ya. Kita di sini versi ini kita hapus saja mungkin. Kita hapus di sini, hapus. Nah, kemudian kita kopikan ini. Nah, sudah itu di sini kita gantikan sebentar, kita ganti IP kita. Ctrl X dulu, kita save, kita salin IP kita dulu, Ctrl C, kemudian kita sudo nano lagi, sudo nano slash etc slash plan slash installer config yang 4. Nah, di sini di bagian sini kita ganti ini kita, tapi ujungnya di sini kita pengen rubah dia menjadi MVM, yaitu 90. Nah, kemudian di bagian sini kita ubah gateway-nya menjadi 88.44, 88.4.4. Di bagian sini kita ubah juga jadi IP kita. Oke, Ctrl X, Ctrl Y, dan enter. Nah, jika sudah, di sini kita copy, enter. Nah, oke, di sini ada warning ya. Jika sudah seperti ini, coba kita cek IP kita. Langsung aja di Ubuntu ya. Di Oracle terus. Nah, oke, jadi di sini untuk IP-nya sudah berubah ya, 192.168.127.90 ya, dimana IP-nya sudah berhasil diubah. Nah, yang selanjutnya di sini yaitu kita akan sebentar. Oke, di sini kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan menjelaskan, yaitu cara pengecekan IP. Nah, cara pengecekan IP tadi kan sudah di video awal kayaknya sudah saya berikan komennya, yaitu untuk mengecek IP itu menggunakan IP A. Nah, ini adalah salah satu komen untuk mengecek sebuah IP.
atau bisa juga menggunakan if config. Sorry, if config berarti IP A dengan IP address gitu. Oke. Jadi untuk pengecekan IP yaitu dengan menggunakan IP A dan juga menggunakan IP address. Oke, baik. Di sini kita lanjutkan untuk ke pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis kelas pada IP address. Nah, di sini IP address itu mempunyai 5 kelas ya. Yang pertama itu kelas A. Kelas A itu digunakan untuk jaringan skala besar dengan rentang angka 000 sampai 127.255.255.255. Kelas A memiliki 8 bit prefix jaringan dan jumlah maksimal IP yang dapat digunakan adalah 16.77.216. Dan kedua itu kelas B digunakan untuk jaringan skala besar dan menengah dengan rentang angkanya itu 128.000 sampai 191.255.255.255. Kelas B memiliki 16 bit prefix jaringan dan jumlah maksimal IP yang digunakan itu 1.048.576. Kemudian kelas C, yaitu kelas C digunakan untuk jaringan skala kecil dengan rentang angka 192.000 sampai 223.255.255. Kelas C memiliki 24 bit prefix jaringan dan memiliki maksimal IP yang dapat digunakan adalah 65.536. Kemudian yang keempat itu ada kelas D. Kelas D digunakan untuk keperluan multicasting dengan rentang angka 224.000 sampai 239.255.255.255. Kemudian yang terakhir itu ada kelas E digunakan untuk keperluan eksperimental dengan rentang angka 240.00 sampai 255.255.255. Nah, sepertinya di sini untuk kelas yang digunakan pada IP kita itu menggunakan kelas yang C, yaitu 192.168.127. Nah, oke. Jadi untuk kelas IP itu ada 5 ya, terbagi 5 dan masing-masingnya mempunyai kegunaan yang berbeda-beda dari skala besar maupun sampai skala kecil atau juga ada yang buat eksperimental dan multicasting. Oke, kita akan bahas lagi untuk ke pembahasan selanjutnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai IP subnet. Apa sih itu IP subnet atau subnetting? Yaitu adalah pembagian dari IP jaringan. Praktik membagi jaringan menjadi dua atau lebih jaringan disebut subnetting. Semua komputer yang termasuk ke dalam sebuah subnet dialamatkan dengan bit group umum, identik, dan paling signifikan dalam alamat IP mereka. Nah, di sini ada pula mengapa sih kita harus menggunakan IP subnet. Salah satunya adalah mengontrol trafik jaringan lebih baik, kemudian memungkinkan aliran lalu lintas jaringan antara host yang akan dipisahkan berdasarkan konfigurasi jaringan, dan untuk mengatur untuk mengatur lalu lintas IP. Dan kemudian bagaimana cara menggunakan subnetting? Cara menggunakannya itu adalah dengan router digunakan antara subnet jaringan atau berbeda atau untuk mengontrol aliran data atau paket. Router tidak lain hanyalah jaringan perangkat keras yang mentransmisikan data berdasarkan kondisi preset transmisi dan keamanan. Nah, itu adalah beberapa penjelasan singkat dari saya mengenai IP subnetting. Oke, jadi tadi kita sudah bahas tentang IP subnet. Kemudian di sini ada juga IP gateway. IP gateway itu apa sih? IP gateway itu adalah perangkat yang dipakai untuk menghubungkan jaringan di antara satu perangkat komputer dengan perangkat lainnya. Masing-masing perangkat memang biasanya mempunyai protokol komunikasi yang berbeda-beda, sehingga memerlukan gateway untuk menyambungkannya. Jadi bisa dibilang ini adalah
dipakai untuk menghubungkan jaringan ya di antara satu perangkat ke perangkat lainnya. Kemudian apakah gateway, router dan switch itu sama? Di sini penjelasannya itu jelas berbeda ya, karena gateway adalah perangkat dalam komputer yang bertugas untuk menyambungkan satu jaringan komputer terhadap jaringan komputer lainnya dengan protokol informasi berbeda, sedangkan router adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan antar jaringan. Yaitu router tadi adalah kita menjelaskan yaitu IP subnet ya menggunakan router, dan kemudian switch itu adalah komponen jaringan komputer yang memiliki fungsi menghubungkan perangkat komputer untuk melakukan pertukaran data. Kemudian apa fungsi gateway dalam jaringan? Yaitu fungsinya salah satunya adalah hardware sharing, adalah yaitu bisa saling berbagi fungsi antara perangkat keras. Kemudian akses informasi menjadi lebih mudah. User biasanya lebih mudah dalam mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan. Kedua, komputer bisa saling tersambung dan bertukar data. Kemudian membantu kinerja komputasi. Itu adalah beberapa penjelasan singkat mengenai IP gateway. Oke, baik. Kita selanjutnya yaitu menjelaskan bagaimana mengetahui IP gateway network kita. Nah, jadi di sini ada dua cara. Untuk yang cara pertama kita bisa ketikkan di sini CMD. Kemudian di sini kalian ketikkan IP config. Nah, di sini langsung di bagian bawah yaitu ada default gateway. Ini merupakan IP gateway kita. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu di sini kalian buka ke control panel, kemudian network and internet, kemudian network and sharing. Nah, di sini saya menggunakan WiFi dari HP. Di sini kita klik, kemudian kita detail. Nah, di bagian ini adalah network dari IP gateway kita. Jadi kita bisa mengetahuinya lewat sini, yaitu 192.168.127.253. Oke. Oke, baik. Yang terakhir yaitu apa itu penjelasan mengenai IP1 dan bagaimana sih cara kita mengecek IP1 kita. Nah, di sini IP1 itu adalah alamat IP jaringan area luas, yaitu singkatan dari Wide Area Network, adalah alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke jaringan luas. IP1 juga ditetapkan oleh penyedia layanan internet atau ISP dan digunakan oleh router untuk terhubung ke internet. Nah, kemudian gimana sih cara mengecek IP1 kita? Nah, di sini kalian bisa pergi ke Google, kemudian kalian ketikkan what is my IP address. Nah, di sini kemudian kalian klik di sini di bagian sini. Nah, di sini bakal muncul nih IP1 kita itu 114.10.101.8. Dan di sini ada informasi kita ya, informasi IP-nya itu ada di Lampung, kemudian Indonesia, dan ini ada ISP kita. Oke. Jadi itulah untuk pengertian atau penjelasan dari IP1 itu. Oke, baik, mungkin untuk videonya cukup sampai di sini aja vlog praktikum untuk penggantian IP. Jika ada kesalahan saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.